Halo sahabat Movieverse, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Return to the Blue Lagoon yang rilis pada tahun 91 guys. Film ini bergenre survival, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah pelayaran yang penumpangnya berasal dari wilayah Eropa. Yang di tengah perjalanan, salah satu penumpangnya terinfeksi virus mematikan, sehingga dengan terpaksa penumpangnya harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kecil. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang sangat indah dan memutuskan menetap di sana selama-lamanya. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk ke alur ceritanya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Di perjalanan mereka menemukan sebuah kapal kecil lalu menghampirinya. Dan setelah diperiksa, ternyata di sana terdapat 2 orang dewasa yang sudah tak bernyawa. Namun ada 1 anak laki-laki yang masih hidup. Mereka pun membawa anak tersebut dan memakamkan orang tuanya dengan cara ditenggelamkan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, sang kapten berkata ke penumpang yang bernama Hargrave agar dia dan kedua anaknya segera turun dan berpisah dari kapal layar miliknya dengan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal kecil. Dikarenakan 4 orang ABK terjangkit virus kolera yang sangat mematikan. Hingga dengan terpaksa, Hargrave dengan anaknya dan 1 anak pungutnya beserta 1 penumpang lain yang bernama Mr. Kani menuruti kemauan kapten dan pergi dari kapal itu. Berhari-hari mereka terombang-ambing di tengah laut. Mereka belum juga menemukan daratan. Hingga sekarang, keadaan mereka sangat memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. Ditambah anak-anak itu selalu menangis karena kelaparan. Mr. Kani yang sangat terganggu berniat untuk membunuh anak-anak itu. Namun untungnya sang ibu selalu mendampingi mereka. Naasnya Kani pun mulai membatasi minuman untuk mereka. Hargrave yang kesal akhirnya berencana untuk membunuh si Kani. Hingga saat Kani lengah, Hargrave pun memukul si Kani dengan sebatang kayu hingga si Kani pun tewas. Perjalanan mereka pun berlanjut. Hari ini entah sudah berapa hari ia berserta anaknya di atas kapal. Hingga satu ketika harapan pun muncul. Sang ibu melihat satu pulau yang sangat indah dan ia pun bergegas menepi ke sana. Terlihat si ibu pun menangis antara sedih dan bahagia. Setelah itu ia pun bergegas membuat tempat istirahat sederhana dengan menggunakan layar dari kapalnya. Untuk keberlangsungan hidup kedua anaknya yang bernama Lily dan 1 anak angkatnya diberi nama Richard. Di pulau itu pun mereka menemukan air tawar yang bisa mereka konsumsi dan banyak juga tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka makan seperti pisang, pepaya, umbi-umbian, dan lain-lain. Tak lama kemudian hujan angin pun turun dan menghancurkan tenda milik mereka. Kasihan sekali mereka ya guys. Keesokan harinya, sang ibu berniat mencari tempat baru yang lebih aman untuk mereka tinggali. Dan setelah menelusuri pulau itu, mereka menemukan sebuah bangunan dan Richard sepertinya mengenali bangunan itu. Yang ternyata itu adalah rumahnya. Akhirnya mereka pun melanjutkan hidupnya di pulau tersebut. Beberapa tahun pun berlalu. Tanpa terasa, Richard dan Lily telah sedikit tumbuh besar. Dan ketika sedang mandi, Lily mengatakan ingin pipis sembari mengarahkan airnya seperti yang Richard lakukan. Dan ia pun bertanya, kenapa ia dan Richard berbeda? Sang ibu pun menjawab kalau itu sudah takdirnya. Dan Richard juga mengatakan bahwa bagian bawah Lily seperti kulit kerang. Bocil. Itu lubang buaya, bocil. Ketika di rumah, pertanyaan-pertanyaan polos tentang menikah dan memiliki anak pun muncul dari Richard dan Lily. Lalu sang ibu pun kembali menjawab dengan jawaban yang bijak, sederhana, dan mudah dimengerti oleh mereka. Hingga pada suatu hari, ketika mereka sedang makan, tiba-tiba atap rumah mereka runtuh, tertimpa ranting pohon kelapa. Mereka pun segera memperbaikinya.
Dan pada malam hari, sang ibu mengalami sakit batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Lily dan Richard hanya bisa membantunya melalui doa. Hari berganti hari, keadaan sang ibu semakin memburuk. Sang ibu pun mulai berkata pada mereka untuk saling melindungi satu sama lain dan mengajarkan mereka untuk memakamkan seseorang. Tak lupa sang ibu pun mengajarkan doa untuk dibacakan kedua anaknya jika waktu itu tiba. Dan tak lama kemudian sang ibu pun meninggal. Singkat cerita, mereka pun kini telah tumbuh menjadi manusia dewasa. Dan hari ini adalah hari Paskah. Mereka membuat permainan untuk mencari telur yang sebelumnya telah mereka hias dan mereka sembunyikan. Terlihat mereka berdua pun begitu bersemangat dan bahagia melakukan permainan tersebut. Terlihat mereka berlari ke sana kemari dan mencari telur-telur tersebut. Hingga singkat cerita, Lily lah yang berhasil memenangkan permainan itu. Nah, si Richard berarti harus memberikan Lily hadiah. Richard pun mengajak Lily berperahu. Terlihat Richard mencari sesuatu ke dalam laut. Ketika ia ke atas, ia pun memberikan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara dan memberikannya sebagai hadiah untuk Lily. Lily pun terlihat begitu senang dan bahagia. Singkat cerita, suatu hari Richard sedang mencari ikan dan ia bertemu dengan seekor hiu dan berusaha untuk menangkap hiu tersebut. Dan betapa beruntungnya, ia pun berhasil selamat dari hiu tersebut. Dan jelas saja, hiunya pun tidak dapat ia tangkap. Bodoh. Itu mah namanya bunuh diri, Richard. Dan pada suatu pagi, saat Lily bangun dari tidurnya, ia mendapati ada darah di kasurnya. Seketika ia langsung teringat akan pepatah ibunya bahwa tanda wanita dewasa adalah dengan keluarnya darah dari serabi lembitnya dan sudah dapat memiliki anak. Dia pun segera membersihkan darah itu dan memberitahukannya kepada si Richard. Lalu pada saat sore, saat mereka sedang asik senda gurau di pantai, Richard berkata kepada Lily kalau ia ingin menjadi suami istri dan Lily juga menginginkan hal yang sama. Hingga keesokan harinya mereka pun menikah dengan cara saling berjanji satu sama lain di depan makam ibu mereka. Hingga setelah itu kehidupan mereka pun dipenuhi dengan mantap-mantap guys. Ayo, ada yang mau gak nih terdampar bersama cewek di pulau terpencil? Pasti pada pengen kan? It's time to stop. Suatu hari ketika mereka sedang beraktivitas seperti biasa, Richard dan Lily dikagetkan dengan kedatangan sebuah kapal besar yang berada di depan pantai. Mereka pun bersembunyi seperti orang ketakutan. Tak lama muncul kapal kecil berisikan 8 orang mendekati pulau mereka dengan membawa senjata api yang dibawa oleh ABK-nya. Lalu kapten yang bernama Jacob datang. Richard pun menghampiri sang kapten. Sang kapten menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air untuk persediaan di kapal besar mereka. Dan sang kapten membawa seorang gadis bernama Sylvia yang tampaknya ia merupakan anak seorang putri bangsawan. Dan setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Richard dan Lily pun menceritakan masa lalu yang menimpa mereka dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Richard juga mengatakan bahwa ia ingin sekali pergi ke kota dan menjalani kehidupan seperti orang lainnya. Esok harinya, Richard dan Lily pun diberikan pakaian oleh sang kapten. Mereka tampak bahagia dan segera memakai pakaian tersebut. Terlihat mereka begitu antusias dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh Sylvia. Richard pun sedikit kesulitan sih memakai baju-baju yang modern itu. Dan tanpa diduga, Richard pun mendapatkan pujian dari si Sylvia. Richard terlihat ganteng katanya. Bahaya ini guys. Hingga ketika sedang berkumpul, Sylvia pun bertanya kepada mereka apa yang biasa mereka lakukan pada malam hari. Richard pun menjawab dengan polosnya bahwa ketika malam mereka selalu bercocok tanam dengan penuh semangat. Lalu Richard dan Lily pun menunjukkan suatu tarian yang biasa selalu mereka lakukan.
Sylvia pun mengatakan kalau tarian mereka seperti tarian anak-anak, hingga ia pun menunjukkan tarian berupa dansa pada mereka. Dan tak lama, Lily pun merasakan hal yang namanya cemburu dan bergegas meninggalkan mereka. Hingga keesokan harinya, Lily pun berdandan untuk dapat memikat hati Richard. Karena Lily merasa Richard mulai terpesona terhadap si Sylvia. Dan karena tak terbiasa berdandan, yang terjadi malah ia pun tampak seperti badut. Richard pun menyuruh Lily untuk membersihkan wajahnya. Tampak Lily begitu kecewa dibuatnya. Si Richard malah sedang mengajari mancing si Sylvia. Berduaan dan Sylvia pun tampak mulai menyukai si Richard. Dan tiba-tiba si Sylvia menggoda si Richard untuk mantap-mantap di atas perahu. Sementara Lily yang sedang mandi ternyata sedang ditonton oleh seorang ABK yang mata keranjang. Lily yang takut pun berlari dari sana, namun dikejar oleh si ABK itu. Kemudian scene kembali ke Richard. Ternyata si Richard yang telah berjanji pada Lily pun dapat menepis godaan si Sylvia dan bergegas kembali ke rumahnya. Di rumahnya terlihat si ABK yang sedang mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah mendapatkannya, ia pun mencoba untuk memantap-mantap si Lily. Untungnya Richard datang dan dapat menghentikan ABK sialan itu. Hingga pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, di tengah pertarungan itu, Richard yang hendak ditembak oleh si ABK sialan pun berlari ke lautan. Ia mencoba berenang ke tepian darat yang lainnya. Naas, si ABK pun mengejar hingga ia pun dimakan oleh hiu yang ada di sana. Syukurin lu, mampus. Dan di scene terakhir pun kita dapat melihat Lily yang berbicara bahwa ia merasakan sesuatu di dalam perutnya. Ya, Lily pun hamil. Dan mereka pun memilih untuk tidak meninggalkan pulau tersebut dan memilih untuk melanjutkan hidup bersama anak mereka di sana. Dan film pun berakhir. Nah, di film ini ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Di antaranya, jika kita telah menikah, kita harus belajar setia terhadap pasangan kita. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.